Masa intens investigasi, badai konflik semakin menggila. Dari Tanah Suci, Novi akhirnya angkat suara mempertanyakan kejamnya tindakan Gary Julian yang diduga merampas haknya, merusak kehidupan anak asuhnya, dan menarik uang yayasan tanpa sepengetahuannya. Seolah tak cukup dengan semua itu, kini muncul dugaan bahwa Gary menawarkan imbalan kepada relawan untuk memisahkan anak-anak yayasannya dari pelukan Novi. Lantas seperti apakah curhatan Novi dari Tanah Suci yang dianggap sebagai jeritan hatinya yang terluka akibat dugaan pengkhianatan yang diduga dilakukan Gary Julian? Seperti apa pula juga pesan menohok dan doa yang dilayangkan Novi untuk pria yang kini menjadi ketua di yayasan yang didirikannya tersebut? Apakah Novi menganggap Gary menghancurkan hidupnya serta anak-anak yayasannya yang tak berdosa? Dan seperti apa pula langkah yang akan diambil Gary untuk menepis tudingan ini? Akankah Gary Julian mampu membela diri atau justru semakin terpojok oleh fakta yang tak terbantahkan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seakan tak pernah ada ujungnya memang jika membahas kisruh uang donasi untuk Agus Salim yang kembali menyeruak ke permukaan. Belum juga reda isu dana yayasan yang disumbangkan untuk korban bencana di NTT, kini kubu Novi kembali menggulirkan persoalan baru di saat Novi diduga sedang berada di Tanah Suci. Sorotan tajam kini mengarah kepada Gary Julian, sosok yang menggantikan Novi sebagai ketua yayasan setelah ia mundur dari jabatannya. Tuduhan besar dilemparkan kepadanya soal ia diduga menyelundupkan uang yayasan tanpa sepengetahuan Novi maupun para pembina yayasan. Isu ini akhirnya direspon langsung oleh kuasa hukum Novi, Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Dengan nada tegas, sang jenderal mengungkapkan jika sebenarnya ia sudah meminta Novi untuk fokus pada ibadah umrohnya dan menyerahkan semua urusan hukum kepada tim kuasa hukumnya. Tak cukup sampai di situ, juga angkat bicara dan membenarkan bahwa bukti invoice terkait dana memang ada dan dirinya juga memegang salinan buktinya. Maka dari itu ia yang juga mengenal Novi dan Gary secara pribadi langsung meminta Gary untuk memberikan klarifikasi terbuka terkait penarikan dana tersebut agar polemik ini tidak semakin liar dan menyesatkan. Menurutnya pula hal itu sudah dilakukan oleh Gary dan ia pun sebagai pihak lain menegaskan bahwa dirinya berada di pihak netral meskipun menjadi kuasa hukum Novi. Baginya, hukum harus ditegakkan secara adil dan objektif tanpa keberpihakan yang menyimpang dari nilai-nilai keadilan. Lantas publik pun kini menanti babak baru dari drama hukum yang semakin panas ini. Akankah kasus ini semakin membuka tabir yang lebih mengejutkan? Ataukah ada dalang besar di balik semua kegaduhan ini? Sebenarnya kepada Novi saya sudah sampaikan, ketika kau di Mekah, sudahlah kusuk aja lah. Serahkan aja kepada setara untuk menangani masalah itu, sehingga tidak terpecah pikiran tuh. Sudah pernah saya sampaikan. Saya juga nggak tahu ya Novi, mungkin ada terbeban dalam pikiran dan hatinya, berkoordinasi dengan setara, kemudian mengeluarkan statement itu. Nah ini perlu saya jelaskan, itu memang bukti invoice itu ada dan ada juga di tangan saya. Makanya si Gary pada saat itu saya sampaikan, Ger, Adinda kau tolong klarifikasi, biar jangan ada siapa sangka. Nah alhamdulillah dia sudah klarifikasi tuh. Karena permintaan saya supaya jangan liar kemana-mana, kamu klarifikasi aja. Siap jenderal, saya akan klarifikasi. Sudah klarifikasi aja. Nah faktanya sudah diklarifikasi. Nah, nanti tinggal bagaimana pembuktiannya bersesuaian atau tidak nanti dari pihak setara maupun dari pihak Gary nanti saling menguatkan pembuktiannya mana yang benar. Jadi saya berada di pihak tengah walaupun saya
kuasa hukum Novi, tapi saya tidak mau menyimpang daripada akidah hukum. Masih melanjutkan gegap gempita terkait drama tak berkesudahan seputar kisruh dana donasi untuk Agus Salim. Setelah Novi mengundurkan diri dari posisi ketua yayasan dan tongkat estafet kepemimpinan beralih ke tangan Gary Julian, seperti diketahui aroma perseteruan kian menyengat. Gary dituding melakukan manuver licik dengan menyelundupkan dana yayasan sebesar 100 juta rupiah tanpa sepengetahuan Novi dan para pembina. Menanggapi tudingan ini, Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang masih sebagai kuasa hukum Novi pun kembali angkat bicara. Ia dengan tegas mengungkapkan bahwa bukti-bukti berupa invoice dan data transaksi per 19 Januari 2025 telah dikantongi. Namun, ia menekankan pentingnya pembuktian lebih lanjut untuk memastikan kebenaran di balik transaksi tersebut. Dan lebih lanjut, di tengah badai konflik ini juga muncul isu lain yang tak kalah menghebohkan. Gary sebagai ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yang baru diduga juga berencana memisahkan Novi dari anak asuhnya dengan menggelar sayembara untuk mencari ibu kandung sang anak. Sebagai kuasa hukum Novi, lagi-lagi Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang menanggapinya dengan kepala dingin. Ia menilai langkah Gary tersebut sebagai tindakan yang tidak relevan dan hanya memperkeruh suasana. Nantilah hukum yang berbicara. Saling menguatkan, ada invoice, ada data, per tanggal 19 Januari 2025 keluar invoice itu. Setelah dari NTT. Nah, kemudian atas dasar apa nih keluar, Gary sudah menjabarkan, kan sudah menyampaikan juga di klarifikasinya. Nah sekarang dari pihak setara bersesuaian nggak? Sudah ada koordinasi nggak dengan para Dewan Pembina, Wakil Dewan Pembina, Bendahara dan Sekretaris? Nanti silakan aja. Ini adu bukti, adu fakta dua-duanya. Nanti tinggal kita lihat aja mana yang benar nanti, ya itu yang benar. Saya berada di tengah-tengah aja, jadi karena saya selalu mengatakan bahwa akidah hukum jangan ditabrak. Saya nggak mau nabrak hukum. Walaupun saya kuasa hukum, saya tetap meluruskan dan fakta-fakta yang saya munculkan ada. Tapi fakta ini kan perlu pembuktian kan. Nah itu kira-kira yang perlu sampaikan kepada rekan-rekan. Nah Gary juga sudah nyampaikan di klarifikasi kemarin itu saya yang minta itu, biar kamu klarifikasi aja, supaya kamu aman, supaya kamu jangan merasa terjepit seolah-olah kamu menyimpangkan uang. Nah, gitu. Ya, syukurlah sudah diklarifikasi. Ya, silakan aja nanti apa klarifikasinya, silakan aja netizen melihat apa klarifikasinya. Bersesuaian atau tidak nanti pembuktian aja. Maka saya bilang tadi kan, masalah dipindahkan ke rekening pribadi ataupun tadi Gary kan mengatakan bahwa tidak atas nama saya kan. Tapi dimasukkan kemana, saya kan belum paham juga nih. Saya nggak mau mendahului hukum loh ya. Itu kan sudah perkiraan daripada Novi, karena melihat fakta seperti itu. Nah, silakan aja jadi membuktikan. Apakah itu masuk ke rekening pribadi, kemudian peruntukannya untuk apa, diambil kenapa setelah selesai dari NTT baru diambil. Nah, silakan aja, disampaikan aja, dibuktikan aja. Nah, jadi saya tidak mau mengatakan, oh berarti begini enggak, jangan. Ya. Hukum tegakkan, mana yang benar katakan benar, mana yang salah katakan salah. Ya saya rasa inilah ya yang saya katakan, kenapa kita terlalu jauh melangkah yang seharusnya tidak domain kita lagi ya. Ngapain terlalu jauh sekian lama diasuh oleh Novi, kok tidak ada permasalahan, kenapa sekarang mau cari-cari di mana orang tuanya, di mana ini. Kan udah jelas bahwa itu di dalam pengasuhan Novi. Ini juga saya kesankan terlalu berlebihan juga ya. Indikasi apa melakukan hal tersebut? Kemudian kenapa harus melakukan sayembara? Benar nggak sayembara itu siapa yang menemukan ini? Kan nggak ada kerjaan namanya nih kan. Sementara selama ini sudah ditangani oleh Novi, uang sekolahnya juga bayar segala macam tanpa bantuan dari pihak siapapun. Ya sudahlah, jangan kita melebar kemana-mana ya. Like or dislike, tapi kita fokus kepada pokok masalah ini. Supaya tuntas masalah ini ya. Jadi jangan lagi melebar mencari-cari benang merah yang ini, benang yang merah. Sehingga fokus utama ini nggak selesai. Di dalam wawancara terdahulu saya katakan masalah uang donasi sudahlah, kan pengadilan sedang berjalan. Ngapain kita kupas-kupas lagi? Kan gitu. Nanti aja tunggu aja pengadilan nanti memutuskan apapun itu, berarti itu yang benar. Berkekuatan hukum tetap. Jangan kita berandai-andai berputus kepada sini berarti berpihak. Kalau kepada sini berarti berpihak, enggak. Siapapun yang menurut hakim nanti layak dan pantas untuk menerima aliran itu, itulah yang benar.
Nah, masalah nanti gugatannya itu nanti silakan mau dibanding, silakan saja. Tapi itulah keputusan. Makanya terdahulu saya sudah jauh sebelum ini, jauh sebelum pertikaian, saya sudah sampaikan itu. Jangan diapa-apakan, biarkan aja kalau memang tidak ada persesuaian antara pihak Agus dengan pihak Novi, ya sudah, ajukan aja. Diajukan gugatan oleh pihak donatur, ya sudah tunggu aja. Kalau sudah berkekuatan hukum tetap, sudah nggak ada lagi yang bantah. Nah, ternyata terjadi kisruh lagi ya, pengalian dan lain sebagainya kan. Faktanya sekarang kan nunggu pengadilan juga. Nah, coba kalau dengerin ngomongan saya tunggu pengadilan dulu, kan nggak seperti ini. Jadi kalau ada yang komentar begini, saya senyum aja. Saya rasa 2 bulan sebelum terjadi ini saya sudah komentar dulu, sudah sampaikan dulu, supaya netral dulu. Jadi tidak ada yang disalahkan kalau sudah hukum yang berbicara. Novi dalam perjalanannya ke Tanah Suci Mekah memang diketahui sempat buka suara mengenai konfliknya dengan pria yang selama ini kerap menemaninya itu. Dengan hati yang penuh keikhlasan namun juga kepedihan yang mendalam, dalam video yang ia unggah di media sosial, Novi dengan suara bergetar mempertanyakan kezaliman yang dilakukan diduga Gary terhadap dirinya dan anak-anak asuhnya. Tak berhenti di situ, Novi juga menyinggung soal dugaan pencairan uang yayasan yang dilakukan Gary Julian secara diam-diam tanpa sepengetahuannya. Mempertanyakan untuk apa uang itu ditarik tunai, mengapa dilakukan tanpa konfirmasi kepada pihak manapun. Apakah badai ini akan segera mereda atau justru semakin membesar hingga menghancurkan salah satu pihak? Mas, sejahat itu ya kamu sama saya. Saya di sini di Madinah. Insya Allah saya akan berangkat ke Ka'bah. Saya doakan kamu. Semoga Allah maafkan semua kesalahan kamu dan kamu cepat sadar atas semua yang kamu lakukan terhadap saya dan juga anak-anak saya yang gak tahu apa-apa. Kalau kamu ada masalah sama saya, selesaikan aja. Kenapa harus bawa anak asuh saya? Apa niat kamu untuk memisahkan anak asuh saya dan juga saya? Saya kemarin diem aja loh. Kamu tarik tunai di bank. Gak ada yang tahu sama sekali itu untuk apa, tarik tunai tanpa ada konfirmasi dari pihak manapun. Untuk apa? Dan uang itu mau dibagi-bagiin untuk ngacak-ngacak anak asuh saya. Saya ada bukti rekamannya. Kamu menemui Pak Ferry. Kita ada bukti semua lengkap. Badai amarah yang semakin berkecamuk dan Novi akhirnya tak bisa lagi menahan kepedihannya. Dalam video yang ia unggah di media sosialnya, Novi juga mengungkapkan fakta lain yang tak kalah mengejutkan. Menuding bahwa Gary Julian diduga menjanjikan sejumlah uang kepada para relawan yang bisa mengembalikan anak asuhnya kepada orang tua kandung mereka. Sebuah tuduhan yang mencengangkan, seolah ada upaya sistematis untuk mencabut kebahagiaan anak-anak yang selama ini ia lindungi dengan penuh kasih sayang. Air mata seolah tak lagi bisa dibendung, bukan karena takut tetapi karena kecewa. Novi seolah tidak habis pikir orang yang dibantunya selama ini, mengapa sampai tega berusaha memisahkan dirinya dengan anak-anak yang telah ia asuh dengan penuh perjuangan. Apa motif dibalik semua ini? Apakah ini semua hanya soal uang? Tinggal waktu yang membuktikan. Tak berhenti sampai di situ, Novi pun mengunggah tulisan yang semakin menyulut amarah publik. Berbunyi seperti berikut ini. Kurang puas sudah ambil duit yayasan 100 juta. Setelah itu mau ngacak-ngacak anak asuh saya. Kamu punya anak juga kan? Nurani udah ketutup sama duit ya. Dan relawan ini dijanjikan katanya kalau ketemu ibunya Zahra yaitu Ibu Elizabeth akan diberikan sejumlah uang sebagai bonus. Saya nggak habis pikir kenapa dia berusaha untuk memisahkan saya dan juga anak asuh saya. Kenapa saya bilang yayasan kita dikudeta? Karena emang kenyataannya seperti itu. Dan kemarin dia melakukan penarikan uang sejumlah 100 juta rupiah tanpa ada yang tahu. Argumen kini telah berubah menjadi medan pertempuran hukum. Dengan tuduhan yang semakin tajam dan bukti yang mulai dikumpulkan,
Akankah Gary Julian bisa membela diri? Ataukah justru kebenaran akan menyeretnya ke dalam jurang keadilan? Sementara itu di tengah konflik ini, Farhad Abbas juga ikut angkat bicara. Apa kata Farhad Abbas menilai pecah kongsinya Novi dengan Gary yang agaknya kini sudah tidak hanya isapan jempol belaka? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ketegangan yang terus mendidih di tengah pusaran konflik yang melibatkan nama Pratiwi Novianti alias Novi dan juga Gary memang tak hanya mengguncang jagat maya, kini perang tersebut juga menarik Farhad Abbas sebagai ketua tim kuasa hukum Agus Salim untuk angkat bicara, menilai bahwa dari awal status dana yang selama ini dipermasalahkan tidak memiliki izin. Ungkapan ini membuat semua orang terhenyak. Jika benar, maka uang donasi seharusnya tidak bisa dianggap sebagai uang yayasan. Farhad Abbas juga mengungkap bahwa sejak awal, uang tersebut tidak dimasukkan ke rekening yayasan karena ada alasannya. Skenario licik, manipulasi kepercayaan diduga menjadi akar dari permasalahan ini. Farhad Abbas pun kembali melempar bola panas ke tangan Novi. Menurutnya, jika memang Novi ingin menegakkan kebenaran, ia harus segera melaporkan Gary Julian atas dugaan penggelapan, pencurian, atau bahkan penipuan. Tak ada alasan untuk ragu. Jika Novi benar-benar merasa dizalimi, maka langkah hukumnya harus jelas dan tanpa kompromi. Menurut Farhad Abbas pula, jika Novi berani mengambil langkah hukum, maka kasus ini akan semakin terang benderang dan pekerjaannya sebagai kuasa hukum Agus Salim akan lebih mudah dan ringan. Apakah ini artinya konflik akan segera mencapai puncaknya? Kini, pertarungan tak lagi sekedar opini atau drama di media sosial. Kebenaran hanya bisa ditegakkan melalui jalur hukum. Akankah Novi mengambil langkah berani? Ataukah Gary Julian justru punya serangan balik yang tak terduga? Dari awal saya udah bilang, yayasan ini kan tidak punya izin PUB untuk menggalang dana Agus. Makanya dia tidak memasukkan uang itu ke dalam rekening Agus, rekening yayasan. Setelah uangnya banyak, baru ditakut-takutin Agus, masuklah uang itu. Dibantu sama Denny Sumargo yang menjamin. Nah, sekarang dianggap kalau sudah aman nih uang yayasan, nggak bisa. Jadi kalau Novi sudah membuka rahasia internal mereka, berarti Novi sebagai mantan ketua harus melaporkan Gary. Gary dilaporkan ke pidana penggelapan, kalau perlu pencurian atau penipuan. Jadi kalau mereka udah laporkan itu, nah berarti kan pekerjaan saya semakin mudah dan ringan. Ledakan konflik ini semakin liar, manakala Farhad Abbas kembali mengeluarkan pernyataan panas yang menyoroti satu hal krusial. Siapa yang sebenarnya menikmati uang donasi? Farhad Abbas menyoroti satu pertanyaan yang mengguncang publik. Apakah selama pengumpulan donasi, Novi menggunakan uang tersebut atau tidak? Jika iya, maka masalah ini akan semakin rumit. Dan jika tidak, maka siapa dalang sebenarnya? Farhad Abbas memperingatkan Novi, jika ia tidak segera membuka fakta, ia bisa menjadi target laporan dan berakhir sebagai tersangka. Dalam pernyataannya yang semakin panas, Farhad Abbas juga menilai langkah Novi untuk melaporkan Gary Julian adalah langkah yang benar dan satu-satunya jalan bagi Novi untuk membersihkan namanya. Farhad Abbas juga menyinggung kemungkinan ada kisah lama antara Novi dan Gary Julian yang mungkin membuat Novi ragu untuk mengambil tindakan hukum. Farhad Abbas menegaskan jangan takut untuk bergerak atau mencampur adukan perasaan dengan hukum. Farhad Abbas menutup pernyataannya dengan satu kalimat yang semakin membuat publik bertanya-tanya. Sebenarnya gampang, siapa yang memanas-manasi uang itu ke NTT? Siapa yang mau mematahkan leher ketua yayasan? Orangnya ini menurutnya yang menjadi dalang dalam kehebohan ini. Apakah selama penyumpulan donasi itu Novi ada menggunakan uang atau tidak? Kalau dia tidak, berarti siapa? Ya daripada Novi yang dilaporkan kita kemudian dia jadi tersangka, kemudian dia ditahan menjalani hukumannya, mending dia terbuka siapa orang yang makan uang itu. Karena selama ini saya berpikir Novi yang keras hati, keras kepala, nggak mau dengerin omongan kita. Bayangkan udah 2 kali hampir damai, nggak deadlock semua, nggak jadi. Nah coba kalau kalian seperti jadi saya,
Itu kan mereka kalau bikin acara itu kan biaya, mereka biaya, kita juga biaya. Tiba-tiba kayak main-main. Datang Densu, dia yang paling bertanggung jawab. Tidak ikhlas uangnya buat Agus. Tiba-tiba datang Densu, saya nggak mau ikut terlibat terhadap donasi. Saya mundur. Tiba-tiba dia yang mengatur. Ya kan? Nah terus siapa yang kita mau kejar? Silakan lawan saya Farhad, silakan. Sehebat apa tunjukkan, buktikan deh. Ngapain saya ngelawan kalian? Ya ngapain? Lawan kalian sekarang adalah hukum. Kalau kalian bisa mengalahkan hukum, baru itu kalian hebat. Tapi kalau kalian tidak bisa mengalahkan hukum, nah berarti kalian kawan saya gitu. Itu adalah satu-satunya langkah yang harus dilakukan oleh Novi. Kalau nggak ada di situ, targetnya adalah di Novi. Artinya Novi yang melegalkan dan memberi payung buat Gary. Walaupun Novi misalnya ada kisah masa lalu dengan Gary, tiba-tiba dia jangan takut gitu. Kecuali sekarang dia pacarnya Gary, baru boleh takut. Kalau dia cuma misalnya contoh dia di mantan, ya itu kan masa lalu. Tapi mantan itu jangan dicampur adukan dengan hukum. Sebenarnya kan gampang. Siapa yang memanas-manasi yang minta uang itu dikasih ke NTT, itu pelaku utamanya otaknya. Kalian pengen tahu siapa? Uang itu kemana? Siapa? Ya. Siapa yang paling mereka takuti? Siapa yang paling berani mematahin leher ketua yayasan? Itu orangnya. Ya kan? Itu aja orangnya, kok gampang kok. Tinggal Gary aja bilang daripada dia tidak kasih uang berarti dia dipatahin lehernya, kan bisa jadi kan? Kira-kira begitu. Sementara itu, perang yang semakin panas antara Novi dengan Gary memunculkan tanda tanya terkait akankah Novi berani melangkah ke jalur hukum? Lantas apa kata Disna Riantina, kuasa hukum Novi, membeberkan hal ini? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Badai konflik antara Novi dan Gary Julian memang tak ayal membuat publik dibuat penasaran dengan langkah selanjutnya yang akan diambil Novi. Beredar kabar bahwa Novi akan melaporkan Gary Julian ke polisi. Menanggapi hal ini, kini kuasa hukum Novi, Disna Riantina, akhirnya memberikan pernyataan yang mengejutkan. Menurutnya, pelaporan belum dilakukan. Karena menurutnya sebagai pendiri yayasan, hanya Novi yang memiliki wewenang penuh untuk mengambil langkah hukum tersebut. Oleh karena itu, pihak kuasa hukum masih menunggu kepulangan Novi dari umroh sebelum mengambil keputusan besar ini. Lebih lanjut, menurut Disna, bisa saja setelah Novi pulang umroh, ia tetap melayangkan laporan terhadap Gary Julian. Tetapi ada juga kemungkinan lain, jika ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Disna juga menilai bahwa kisruh ini sebenarnya hanyalah akibat dari miskomunikasi. Ia menegaskan bahwa persoalan ini murni menyangkut yayasan, bukan permasalahan personal antara Novi dan Gary Julian. Publik kini bertanya-tanya, akankah Novi memaafkan atau bertindak tegas? Apakah Novi akan memilih jalur hukum dan melaporkan Gary Julian? Atau justru akan ada pertemuan damai yang mengakhiri konflik ini? Semua akan terungkap setelah Novi pulang dari perjalanan spiritualnya. Sejauh ini tidak ada ya Mas ya. Saya jawab secara langsung bahwa sejauh ini untuk memang melaporkan saudara G belum ya. Karena memang teman-teman masih menunggu Teteh. Karena Teteh kan pendiri, jadi Teteh sendiri yang bisa melaporkan itu. Kalau kemudian Teteh nanti mengambil keputusan untuk melaporkan G, maka kemungkinan akan terjadi setelah Teteh balik memang. Tapi bisa saja itu sebenarnya tidak terjadi ketika ada tabayun antara ada etikat baik. Iya, ada etikat baik, tabayun antara dua belah pihak. Karena memang kan ini murni kesalahpahaman karena komunikasi ya. Jadi dan menyangkut memang pure yayasan saja, bukan masalah personal ya, tapi murni ke yayasan karena Mas Gary kan ketua yayasan baru dan Teteh adalah pendiri. Kalau kemudian nanti ketika datang mereka bertabayun, saya pikir tidak akan ada terjadi pelaporan ya, enggak ada.
Teteh karena memang tidak memiliki kewenangan apapun sekarang di yayasan ya, jadi tidak ada komunikasi. Yang lebih berkomunikasi adalah pengurus lain, bendahara, sekretaris terhadap Mas Gary. Itu menyangkut soal yayasan saja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.